hadir pada malam ini menjadi narasumber. Begitu juga dengan teman-teman yang tertarik dengan eh, konsep musik dan sains, kira-kira gitulah ya. Saya sebetulnya memang sedang dipaksa oleh Gembrang ini untuk menjadi hostnya dokter sama Prof Johan, tapi saya senang, saya juga belajar. Kita langsung saja ya. Eh, saya hanya memulai bahwa musik memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Lalu dalam bahasa sehari-hari kita mengenal ada istilah music make the world goes round, kira-kira gitulah. Jadi musik itu membuat dunia berputar. Oleh sebab itu eh, kaitannya dengan itu, musiklah yang memang seringkali menjadi teman ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang merasa tenang dan lain sebagainya. Bahkan musik itu sendiri ada banyak sekali fungsinya, baik itu untuk pengungkapan emosional yang nanti mungkin akan dibahas juga oleh Profesor Johan. Kemudian juga berfungsi sebagai penghayatan estetis, lalu hiburan, lalu komunikasi dan lain sebagainya. Namun apakah betul bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa musik itu hanya terbatas dalam hal itu saja? Tentunya ketika musik dibawa kepada ranah sains atau saintis atau ilmu pengetahuan, nah apakah kita sudah menyadarinya atau belum? Oleh karena itu pada malam ini kita akan memulai diskusi yaitu scientific musik, kira-kira gitu. Nah, sebagai pembicara pertama atau narasumber pertama, kami persilakan Profesor Johan untuk menyampaikan atau menarasikan apa-apa yang menjadi topik pada malam ini. Kira-kira sekitar 15 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Asep. Selamat malam Dr. Yu, selamat malam teman-teman semua. Kalau dari judul memang agak serem itu ya, saintifikasi musik itu. Biasanya itu akan banyak definisi. Tapi saya ingin ngobrol aja sebetulnya. Kalau saya kebetulan latar belakangnya musik dan sempat belajar sedikit tentang psikologi. Kemudian penelitian 1 dekade terakhir ini saya belajar dengan teman-teman dari neuroscience. Nah, saya mungkin akan mundur sedikit ke belakangnya, ada semacam historical background-nya itu. Kalau kita mendengarkan kata musik, sebetulnya di kepala kita ini konotasinya itu adalah barat. Kalau musik itu barat. Gitu. Tapi kalau misalnya saya ditanya gamelan, ya bagi saya gamelan bukan musik kan gitu ya. Nah, jadi kalau musik itu konotasinya barat, sudah pastilah itu ya, karena dari Yunani, dari macam-macam istilahnya, sampai ke semua aturan mainnya, sampai musik itu disebut matematika, kemudian musik itu juga bagian dari sains karena dia ada fisika bunyinya, kemudian dia juga ada psikologinya karena itu dilakukan oleh manusia, dia juga ada estetikanya kan gitu. Walaupun kadang-kadang dalam obrolan-obrolan seolah-olah musik itu juga belum bisa dikatakan sains, tapi lebih dipahami knowledge gitu ya. Seolah-olah sains itu miliknya positivis, kira-kira gitu ya. Kalau musik karena dia di humaniora ya dia knowledge gitu. Tapi bagi saya secara pribadi nggak terlalu penting sebenarnya istilah itu mau disebut sains atau apa, tergantung dari perspektifnya. Nah, dalam persoalan ini yang sering kita dengar itu misalnya cukup populer, hampir lebih dari setengah abad itu istilah musik terapi misalnya gitu. Walaupun waktu itu juga sempat ada pertanyaan ke saya, terapi itu kan klaimnya dari medis itu. Kalau musik itu apa? Pembuktiannya, ya kan gitu ya. Karena memang saintifik memang perlu pembuktian. Sementara dari literatur musik terapi yang saya baca yang cukup banyak itu rata-rata mereka risetnya itu kualitatif. Sehingga lahirlah istilah healing, penyembuhan gitu. Jadi misalnya seseorang diberi musik atau beraktivitas musik,
untuk menangani salah satu gangguan biasanya melalui self-report. Jadi dari kliennya, gimana sih hasilnya sebelum sesudah, ya hanya itu aja. Dan belum banyak yang memang melibatkan pengukuran-pengukuran yang saintifik sifatnya. Nah, memang beberapa dekade terakhir itu cukup banyak sebetulnya bantuan dari teman-teman neuroscience yang mulai tertarik. Sebetulnya bagaimana sih kinerja otak ini kalau dikaitkan dengan suara kan gitu. Karena kalau musik itu kan esensinya auditif gitu ya. Tapi kalau kita bicara getaran, ya ada vibrasinya, ya itu akan merangsang saraf-saraf, ada yang di telinga, kemudian ke kepala, macam-macam lah reaksinya. Nah, saya kebetulan dengan salah satu mahasiswa saya dulu, bekas mahasiswa saya kayaknya malam ini juga hadir, pernah kami menggunakan emotif ya. Jadi itu untuk hanya sebatas brain image. Jadi belum sampai ke neuroscience secara mendalam karena memang itu bukan bidang kami. Jadi kami minta bantuan juga untuk teman-teman neuroscience yang membaca hasilnya. Jadi baru bisa menggunakan brain image. Walaupun pada penelitian-penelitian yang saya baca sekarang kan sudah sangat luar biasa ya, bahkan menggunakan PET scan lah, MRI, macam-macam gitu ya. Nah, jadi dari data di lapangan itu masih ada yang mempersoalkan apakah musik itu betul bisa menjadi media untuk terapi, kan gitu. Karena kalau terapi ya tolong kami diberi ukurannya apa, itu masuk akal menurut saya pertanyaan itu. Makanya saya juga coba belajar, walaupun saya merasa kesulitan ya untuk belajar neuroscience. Tapi mumpung ada teman bisa bertanya ya belajar aja lah artinya. Karena sampai kapanpun tetap belajar gitu. Nah itu saya juga tidak tahu apakah kalau misalnya sudah bisa dibuktikan secara neuroscience bahwa musik itu memiliki pengaruh terhadap seseorang, dia akan disebut science. Saya tidak tahu apakah itu dan saya tidak punya kepentingan juga bahwa misalnya nggak diakui sama musik atau sains ya. Nah, kemudian ada yang mau bocor ya? Oke. Ya, nah jadi judul besar kita saintifikasi itu menurut saya belum bisa mengarah ke sana. Saya belum mau mengatakan bahwa musik ada sains atau apa. Tapi beberapa tahun belakang ini kami mendiskusi cukup banyak. Kami tidak bilang musik sebetulnya. Bagi kami seni itu sains, jadi tidak hanya musik sebetulnya. Karena dia ada pengetahuan dan dia bisa dibantu oleh ilmu-ilmu eksak yang lain untuk membuktikan pengukuran-pengukurannya. Jadi kami baru semacam bernegosiasi art is science kira-kira gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara sains itu kan hanya seolah-olah itu positifis seperti itu. Sementara kalau seni yang kami lihat sebetulnya ya transdisiplin. Jadi seni atau musik itu tidak hanya di humaniora, ya, dia transdisiplin sebetulnya. Tapi tentu saja ini persoalan mungkin persoalan politik akademisi mungkin ya di tingkat tinggi sana mungkin. Nah pengalaman saya sebetulnya ini yang menarik sebetulnya. Saya selalu mendapat pertanyaan, apakah musik A bisa untuk ini? Apakah musik B bisa untuk itu? Misalnya. Jadi ini pertanyaan yang memang butuh jawaban singkat dan instan sebetulnya. Seolah-olah kalau musik itu semacam obat Panadol yang kalau kita pusing minum Panadol terus hilang pusingnya, misalnya gitu. Nah, dari beberapa hasil riset dan temuan-temuan serta diskusi, saya kok merasa sebetulnya musik itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Ya, yang ada apa-apa itu orangnya kalau saya merasa. Ya, tapi ini dari pandangan kami. Karena apa? Seseorang itu akan merasakan atau dia bisa merespon berdasarkan pengalamannya gitu. Jadi contoh begini, saya bukan orang Jawa. Ketika pertama kali datang ke Jogja, yang paling tidak saya suka adalah mendengarkan gamelan. Respon saya negatif. Apa? Nggak suka saya. Mengapa? Ini
saya nggak tahu nih musik apa ini ya. Ini kayaknya melodinya nggak ada, iramanya diketuk nggak bisa, kata-katanya saya juga nggak paham. Nah, misalnya itu. Ya, jadi saya tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman dengan gamelan. Meresponnya adalah negatif. Tidak berarti gamelannya negatif, kan gitu. Nah, ternyata ini juga tidak terjadi hanya pada saya gitu. Ketika teman-teman karawitan, saya perdengarkan Tchaikovsky, mereka nggak ada respon, mereka cuma diem aja. Saya tanya, kira-kira gimana nih musiknya? Mereka tanya, apanya mas? Ya yang kalian dengar gimana? Saya bilang, apa ya? Nggak tahu lah, nggak tahu. Ya gitu lah. Bukan berarti kayak Tchaikovsky-nya jelek atau apa, bukan. Ini pengalaman. Nah, dari beberapa pengalaman begini, saya mengamati kayaknya memang persoalan itu di manusia, bukan di musiknya gitu. Memang ketika si komponis menulis sebuah karya musik, dia merepresentasikan pengalaman dia juga sebetulnya. Ya pengalaman emosinya, pengalaman sosialnya, pengalaman macam-macamnya. Jadi misalnya dia bikin musik sedih misalnya gitu. Itu tidak berarti bahwa orang yang mendengar itu juga akan ikut sedih. Tergantung dia punya pengalaman itu apa enggak gitu. Walaupun musik lintas budaya ya. Contoh misalnya gini lagi, contoh kecil ini. Ada seorang cewek, dia itu paling tidak suka dengar lagu hari ulang tahun, Happy Birthday paling nggak suka itu. Sakit hati dia dengar itu, karena dia diputus oleh pacarnya ketika dia ulang tahun. Apa musiknya salah? Kayak gitu ya. Makanya saya berpikir ini orangnya gitu. Orang merespon. Nah, tapi kan banyak orang yang bisa seolah-olah kepengaruh dengan musik. Ya karena pengalaman manusia itu kan banyak. Pengalaman dengan suara, kalau nggak salah ya Dokter Yu ya, itu mulai sejak dalam kandungan janin tuh. Karena indera yang pertama kali bekerja itu pendengaran. Jadi pengalaman suara itu banyak sekali. Ya, jadi begitu bawaan lah misalnya 24 minggu ketika kehamilan sudah dengar suara, begitu lahir di dalam rumah dengan keluarga kultur ya, kemudian di luar rumah, kemudian sekolah, kemudian bergaul, televisi macam-macam. Jadi banyak pengalaman suara. Tetapi di antara semua pengalaman suara itu mana yang paling berkesan? Itu kan kita tidak tahu. Nah, ketika orang saya suka ini deh, saya suka musik itu deh, yang orang-orang sosiologi mengatakan ini selera kan. Nah, kita tanya, dari mana terbentuknya selera? Ya kan? Jadi dari orangnya lagi, bukan dari musiknya gitu. Jadi ada dua sisi. Satu, yang ada apa-apa itu adalah manusianya. Yang kedua, musik itu diciptakan oleh penulis lagunya atau komposernya ya sesuai representasi dirinya pribadinya sebetulnya. Apalagi kalau dalam karya seni kan sebenarnya semua penciptaan itu hanyalah representasi dari pengalaman tragedi atau komedi. Hanya dua itu sebetulnya dari si pencipta gitu ya. Nah kita sebagai pendengar kita nggak tahu sebenarnya tragedi dia apa, komedi kita nggak tahu. Tapi kalau saya punya pengalaman yang mungkin mirip, mungkin saya bisa menjadi suka misalnya gitu. Tapi itu anak-anak muda itu banyak sekali ya suka musik-musik rock gitu. Lah memang musik rock itu lahir karena orang-orang protes. Ya. Remaja kalau nggak protes kan nggak jadi remaja itu. Generation gap kok selalu komplain, nggak suka gitu ya. Nah mungkin kemasan, form musiknya kalau rock itu dengan volume yang keras, dengan tempo yang cepat, kemudian kata-kata yang vulgar, ya mencerminkan situasi psikis remaja yang storm and drang gitu misalnya gitu ya. Tapi apakah sampai mati akan suka dengan musik itu? Oh belum tentu. Bisa berubah ketika misalnya dewasa, sudah bergaul lebih luas, mempunyai pengetahuan macam-macam, dan pengen belajar mendengar, bisa berubah. Kan gitu. Kembali ke contoh saya pribadi, jadi saya butuh 15 tahun sampai bisa tidur sambil mendengarkan gamelan. Ya, jadi dari awal itu nggak suka karena nggak ngerti. Terus saya belajar. Belajar apa? Ya belajar mendengarkan. Mendengarkan, bertanya, ini apa sih, gitu. Itu butuh belasan tahun. Jadi saya mulainya bukan karena emosi, tapi kognisi mulainya gitu. Ya, saya belajar musik, tapi kok nggak tahu gamelan ini kan jadi agak aneh juga ini apa ya.
Kan gitu. Makanya saya bilang, oh ternyata gamelan ini bukan musik. Gitu. Makanya kenapa saya nggak paham? Karena saya dari kecil taunya musik. Kebetulan orang tua saya kan mereka hobinya dansa. Jadi saya dari kecil itu sudah terbiasa foxtrot, jeven, samba, tango. Nah itu semua barat telinga saya. Kira-kira memori musikal saya itu barat. Kognitif map saya itu barat. Gitu. Begitu saya dengar gamelan, saya merasa aneh ini apa sih ini? Ya kan gitu ya. Nah, pengalaman ini yang menurut saya selalu berasosiasi dengan yang namanya selera. Termasuk misalnya kita merasa saya cocok dengan musik ini. Musik ini membuat saya bisa lebih tenang ketika belajar gitu ya. Tapi kalau orang musik dia belajar sambil dengar musik, biasanya lebih banyak kesedot dengar musiknya daripada belajarnya. Ya seperti Pak Asep misalnya belajar dengar orkes. Yang di kepala itu gambar cello itu yang lagi jalan itu loh. Nadanya begini kok rumit gitu. Jadi belum tentu. Jadi mungkin orang musik perlu belajar itu malah perlu suasana yang sepi, yang tenang gitu. Ya karena mungkin saking terbiasa dengan suara sehingga peka gitu. Mendengar ini kok nadanya begini ya, kok harmoninya begitu ya. Malah mikir musiknya gitu. Bukan mikir apa yang dibaca. Itu bisa terjadi begitu. Ya. Nah, semua pengalaman dan pengetahuan ini kalau mau kita sebut ini sains, ya tentu saja sains itu ada hukum-hukum, ada konvensi, ada dalil-dalil yang menurut saya memang itu perlu penelaahan yang cukup akademis ya, dan terutama filsafat lah, perlu ada filsafat ilmu untuk mengatakan musik is science misalnya gitu ya. Walaupun kami di Jogja ya kami sebut aja art is science gitu aja sebetulnya, karena pada tahapan ketika seseorang belajar seni di pasca S2 atau S3 itu sudah diwajibkan dia harus interdisiplin. Ya paling dekat dengan ilmu sosial, apakah sosiologi, apakah politik, ekonomi, psikologi kan itu. Nah, ketika dia S3 pun dia didorong untuk transdisiplin. Nah, kalau musik memang ya mau nggak mau minimal bicara fisika bunyi minimal gitu ya. Sehingga kami beranggapan ini sebetulnya sains, tapi itu baru anggapan kami berdasarkan beberapa penelitian dari teman-teman mahasiswa yang sampai ke transdisiplin. Jadi tidak hanya utak-atik masalah estetika terus gitu. Karena estetika sendiri pun secara filsafat sekarang sudah berubah lagi, sudah berbeda. Sulit kita bilang estetikanya zaman Yunani untuk zaman sekarang kan. Jadi, nah apakah perkembangan ini mau kita sepakati sebagai science atau knowledge saja? Bagi saya tidak ada masalah. Ya, artinya itu kan kalau saya sih ya terserah penonton, terserah pembaca. Yang penting ada riset-riset yang juga menggunakan bantuan dari bidang-bidang yang lain. Terutama bidangnya Dr. Yu. Itu sangat banyak kalau kita cari riset neuroscience dengan musik itu banyak sekali. Bahkan tidak hanya dengan musik sebetulnya. Dengan bidang-bidang seni yang lain. Nah, jadi malam ini saya kira kita tidak punya kepentingan untuk mensahkan bahwa musik adalah sains, tapi ya kita bertukar pengalaman dan pandangan. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan kira-kira begitu deh pengalaman saya gitu dengan musik. Demikian sementara Pak Asep, saya kembalikan nih. Ya, terima kasih Prof. Johan. Supaya kita lebih tenang nanti kita diskusi. Mungkin kita langsung lanjut ke Dr. Rio untuk menyampaikan satu atau beberapa statement atau satu keterangan. Dipersilakan Dr. Rio. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Johan, selamat malam. Selamat malam, gembrangnya hilang mana? Selamat malam, tidak apa-apa wis gembrang hilang, tidak apa-apa gitu. Ya, ini selamat, salam sehat, salam bahagia. Kalau ditanya apakah sains musik itu sains, ya sebagai saintis saya akan dengan tanpa ragu-ragu mengatakan completely no gitu ya. Bahkan sebagai dokter itu saya paham kedokteran itu bukan sains itu ya.
kedokteran itu dari aplikasi dari sains, merupakan teknologi. Jadi teknologi dan sains itu dua hal yang berbeda ya. Bahkan yang namanya teknik, ya teknik itu lebih banyak pada teknologinya. Bahwa sarjana teknik itu mempelajari sains, matematika, iya. Gitu. Tapi pada saat dia sebagai insinyur membangun jembatan, itu bukan sains lagi. Sama kedokteran ini, dokter, saya dulu pernah dimarahi profesor saya karena mengatakan yang namanya kedokteran itu bukan sains. Ya memang tidak gitu ya. Bahkan itu lah profesor saya dulu pada memberikan pengantar ilmu kedokteran itu, dia mengatakan kedokteran adalah art, seni. Lah itu tahu gitu ya. Berarti bukan sains gitu. Kenapa? Dalam kedokteran itu melibatkan yang namanya moral di situ gitu ya, itu. Jadi memang kedokteran itu bukan sains gitu. Bahwa kedokteran itu dasar-dasarnya ada yang memberlakukan biologi, iya itu ya. Tapi dalam jangka waktu yang lama, kedokteran itu tidak berdasar biologi gitu. Berdasarkan apa? Keyakinan gitu. Misalnya pernah ada keyakinan dalam dunia kedokteran beratus-ratus tahun gitu ya, bahwa kesehatan manusia ini dipengaruhi oleh keseimbangan 4 cairan yang ada dalam tubuh gitu. Lah sekarang terbukti keempat cairan itu tidak pernah ada gitu. Ya, cairan merah, darah ya, sanguin, cairan kuning yang namanya kole, cairan putih yang namanya plekmon, cairan hitam plekmon ya, cairan. Nah, sampai akhirnya ada orang mengatakan sifat-sifat manusia itu ada sanguinis ya, plekmatis ya. Itu gara-gara 4 ini loh ya, 4. Loh itu ratusan tahun ya dikenalkan oleh Hippocrates, diamini oleh Ibnu Sina yang disebut bapak kedokteran gitu ya. Jadi completely kedokteran itu bukan sains itu ya. Nah, ya kalau sekarang ditanya apakah musik itu sains, ya enggak. Tapi kalau musik dibahas secara saintifik, oh ya boleh, enggak apa-apa. Seperti kedokteran ini dibahas secara saintifik, apakah kedokteran ini masuk akal? Lu banyak kedokteran yang enggak masuk akal itu dulu ya, sampai sekarang gitu ya. Banyak itu. Sampai sekarang. Nah, ya sains adalah sains sendiri bebas nilai gitu ya, bebas nilai, tidak baik tidak buruk gitu ya. Sains itu bebas nilai, tidak baik tidak buruk. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya memang 4 gitu ya. Maka nggak ada dokter guru matematika bilang anak-anak 6 tambah 6 berapa, ya jawab yang jujur, nggak ada. Ya memang 12 itu. Nah, ini berbeda dengan yang namanya moral. Nah, sains sendiri, bahwa sains itu terus kemudian mencoba memahami segala sesuatu gitu ya, termasuk seni gitu. Seni itu atau misalnya musik itu secara sains bagaimana sih? Atau misalkan ini neuroscience. Neuroscience sama enggak dengan neurologi? Beda itu. Ya, saya sebagai seorang bedah saraf, saya paham betul bahwa secara neuroscience bedah saraf saya ini berbeda gitu. Tujuan saya mempelajari bedah saraf ya adalah sedapat mungkin menyelamatkan orang-orang yang mempunyai masalah dengan penyakit-penyakit di otaknya gitu ya. Tetapi setelah saya mempelajari neuroscience, memang beda ya. Yang namanya pelajaran neurologi dengan neuroscience itu 2 hal yang berbeda gitu. Nah sekarang kalau musik misalnya, sekarang kita semakin paham sih, tapi ya memang orang neuroscience itu gila ya, ngapain lu mempelajari membahas musik secara neuroscience. Saya dulu bidang saya dalam neuroscience itu adalah genetikal neuroscience ya, neuroscience genetik gitu ya. Ada teman-teman yang dalam bidang behavior neuroscience gitu ya, ada gitu. Saya sendiri pada neuroscience genetik atau genetical neuroscience ya. Nah, tapi neurogenetika. Nah, tapi kalau memahami teman-teman saya yang mempelajari musik gitu ya, menelaah musik secara neuroscience itu, saya ya ketawa-ketawa sendiri. Emang orang itu gila ya gitu. Misalkan gitu. Emang gila misalkan saya itu pernah nanya itu.
Kenapa kok 1 oktav itu ada apa? Kita itu telinga kita itu kok telinga kita itu kok nyaman dengan oktav itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau kalau dengan gamelan yang disebutkan Pak Johan tadi itu yang tidak nyaman itu mo, jinem, ro, ji, mo, lupa. Nah, itu ada ya, itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Yang pentatonik dan diatonik itu berbeda. Hanya saja tetap itu 1 oktav itu. Kan sama. Perbedaannya apa itu? Ada perbedaan tapi kok tetap 1 oktav itu. Nah, setelah diteliti itu ya, ternyata 1 oktav itu kalau ada laki-laki dan perempuan nyanyi bareng, itu perbedaannya 1 oktav itu. Nah, itu kenapa yang 1 oktav itu nyaman dengan kita. Kalau sesuatu itu tidak kompatibel dengan otak kita tidak akan mau, tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Misalnya musik itu ada ketukan itu, ada irama dan ketukan. Kenapa? Otak kita sangat akrab dengan ketukan dan irama. Apa? Degup jantung kita gitu ya. Degup jantung kita itu berirama dan ada ketukannya. Iramanya tidak selalu monoton, ada deg-deg, deg-deg, deg-deg gitu. Deg-degnya deg-deg itu kalau bisa 60 sampai 80 per menit gitu ya. Terus kemudian ketukannya tidak seragam, bukan deg 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 tapi ada deg 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 gitu ya. Itu yang namanya otak kita selalu mengadaptasi kalau ada perubahan irama jantung dan ketukan jantung gitu ya. Jadi otak kita itu akrab dengan ketukan dan irama gitu. Sehingga ketukan dan irama itu membuat kita nyaman. Tidak semua gitu ya, tidak semua. Tidak semua. Ada orang-orang tertentu yang cenderung nyaman dengan ketukan-ketukan atau frekuensi yang ketukan pelan, misalnya 60 bait per menit gitu ya. Itu adalah musik-musik slow gitu ya, ketukannya itu. Tapi begitu musik itu musik house musik gitu, wah itu jedak. Sehingga orang yang tidak bisa beradaptasi dengan ketukan cepat itu, dia tidak bisa menikmati house musik itu. Nah, dengan demikian mereka itu akan terpacu misalkan minum ekstasi atau minum kopi sehingga degup jantungnya itu seirama dengan degupan musik itu, baru dia bisa menikmati itu. Tetapi pada dasarnya otak kita itu akrab dengan ketukan, otak kita akrab dengan irama, itu ya. Misalnya kita melihat kita menghadap plak plung plung duk itu sepertinya random, tapi kalau plak plung plung duk itu diulang repetisi, plak plung dung duk, plak plung dung duk, plak plung dung duk, jadi irama gitu. Kita merasakannya jadi nyaman itu. Seperti kodok itu ya. Kodok itu sebetulnya mereka merepetisi apa yang disuarakan. Begitu ada 5 kodok berbunyi bareng, seperti menyanyi gitu. Jadi ada repetisi di situ. Ada pengulangan di situ. Nah, irama, pengulangan, warna suara itu. Dan itu semua akan menjadi yang sebutnya musik. Ya, musik awalnya yang namanya musik itu awalnya dalam sejarah kita kan digunakan untuk ritual-ritual keagamaan gitu ya. Sehingga seni ini sendiri akhirnya ya sebetulnya ya biasa aja sih ya, suara gitu ya. Tapi karena akrab dengan ritual gitu, terus ada yang namanya sofistikasi, dicanggih-canggihin, padahal ya biasa aja itu suara gitu ya, dicanggih-canggihin gitu ya, itu suara gitu. Ya disuci, ada glorifikasi, ada sakralisasi, padahal ya enggak gitu. Misalnya, lu itu aslinya itu ya kuningan biasa, terus dipelentuk-pelentuk jadi bende, dikasih nama kiai siapa gitu. Ini ada tuahnya gitu. Kan kita yang ngasih tahu sendiri itu. Tapi suara bende itu ya. Bende kalau di misalnya bende itu ada namanya kiai siapa gitu ya.
Itu sama benda yang saya pukulin kalau pas ada orang mati itu ya sama sih gitu. Tapi orang itu akan mendengarkan, akan mengenali itu secara berbeda seperti yang tadi dikatakan Pak Johan itu. Ada memori di situ, ada pengenalan di situ ya. Hanya saja secara saintifik kalau kita secara sains memahami musik ya musik itu suara loh. So, kenapa kita itu kok cenderung berbeda preferensi terhadap jenis musik gitu. Lah, ya tadi yang disampaikan Pak Johan, sama kita terhadap warna, terhadap rasa itu beda-beda gitu. Ada orang yang suka pedes, suka kecut, suka asin, sama seperti itu gitu ya. Nah, ya karena musik itu ada tadi ketukan, irama, repetisi, warna suara itu. Jadi kelihatan lebih kompleks gitu. Pada dasarnya itu semua adalah suara, dan semua tadi entah itu timbre, warna suara, apakah itu ketukan, irama, itu otak kita itu cenderung memilih frekuensi-frekuensi tertentu gitu ya, cenderung menyukai gitu. Tetapi ada nggak orang yang ekstrim suka semua? Ada itu. Saya ini loh semua jenis musik itu seneng gitu. Semua jenis musik seneng. Pertama kali mendengarkan gamelan itu langsung seneng saya itu. Langsung seneng itu. Saya tidak bisa atau tidak membedakan menikmati musik sedih sama musik gembira. Bagi saya sama itu. Menikmatinya itu. Misalnya ya kalau misalnya misalkan musik ya ada kesepakatan dalam bentuk musik, misalnya musik dengan irama minor gitu ya, dengan nada-nada minor itu dikatakan musik sedih gitu ya. Itu kesepakatan sih. Tapi kalau kita melihat di upacara ngaben gitu, lah itu nadanya nada mayor loh itu ya. Bagi orang Bali itu kesedihan gitu. Tapi ya nggak selalu. Misalnya raja-raja Jawa itu kalau mati diiringi musik kodok ngorek gitu. Itu musik gembira gitu. Ya itu masalah kesepakatan saja. Hanya saja semuanya itu ada dasarnya adalah bagaimana otak kita akrab dengan itu semua. Tapi kalau otak kita nggak akrab, ya nggak nyaman gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Johan itu, Pak Johan kenapa nggak suka gamelan itu? Lah orang tadi sudah sampaikan. Bagi Pak Johan itu musik itu ya musik-musiknya JS Bach lah, terus kemudian musik-musik tenggo lah gitu. Itu musik, yang lain tuh rusuh aja gitu. Bagi otaknya Pak Johan. Tapi kalau Pak Johan itu, saya itu belajar menikmati gamelan itu belasan tahun itu. Kenapa kok begitu? Itu bukan belajar sih sebetulnya. Itu membiasakan gitu ya. Terbiasa itu, lama-lama biasa gitu. Jadi ya akhirnya musik itu, gamelan itu tidak lagi mengganggu gitu. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah musik itu bisa menjadi alat untuk sebagai terapi? Lah pertanyaannya, terapi itu kan untuk penyakit. Loh kamu itu sakit apa kok diterapi gitu. Ya, lah gampang itu, misalkan musik terapi, ya sudah, orang sakit tipes kasih musik sembuh nggak tipesnya gitu. Pertanyaannya kalau musik itu menjadi terapi, sakit apa terus dikasih musik, sakitnya hilang apa enggak, itu kan gampang itu. Jadi musik sebagai terapi bisa enggak? Kalau pertanyaan itu saya jawab tergantung penyakitnya apa itu. Ada enggak sih musik yang dipakai sebagai tambahan untuk pengobatan atau untuk terapi? Ada, tapi nggak banyak. Apa misalnya? Yang sudah jelas terbukti adalah penderita Parkinson ya, penyakit Parkinson itu, dia kan kesulitan gerak. Hanya saja penyakit Parkinson bukan hanya kesulitan gerak, macam-macam. Ada yang namanya gangguan gangguan ekspresi, itu adalah bagian dari Parkinson. Terus kemudian spasticity, ototnya kaku,
tegang gitu. Itu adalah bagian dari Parkinson. Terus kemudian tremor, itu juga adalah bagian dari Parkinson. Kesulitan bergerak, itu adalah bagian dari Parkinson. Parkinson obat utamanya apa? Sudah jelas gitu ya. Obat-obat dopaminergik itu ada, terus kemudian itu. Nah, tapi apakah sebagai ajuvan itu musik itu memberikan manfaat bagi penderita Parkinson? Ternyata iya, sudah ada penelitiannya, gitu ya. Jadi mereka diajari nari, gitu ya, nari mengikuti irama musik, gitu ya, mengikuti irama musik. Nah, rupanya pada orang-orang dengan Parkinson syndrome, Parkinson disease atau Parkinsonism itu pada saat mereka kesulitan menggerakkan dan kesulitan berkoordinasi, ketika dia kemudian mengikuti musik-musik tertentu yang dia sukai, gitu ya. Misalnya dia itu suka dengan musik tango atau cha-cha atau salsa, gitu ya. Dia diikutan dengan salsa, terus dia diajak nari, gitu ya. Nah, beberapa saat kemudian mereka akan lebih lancar narinya, gitu ya. Berapa lama? Kira-kira 30 menit dia melakukan itu, jadi narinya lebih lancar. Terus besok tidur lagi, bangun tidur ya kaku lagi, gitu ya. Artinya musik dalam hal ini tidak menyembuhkan Parkinson-nya, gitu. Hanya saja penjelasannya apa? Penjelasannya kok kemudian pada pasien-pasien apa namanya Parkinson disease atau Parkinsonism itu setelah mengikuti irama itu terus kemudian gerakannya jadi lebih lancar, koordinasinya jadi lebih bagus adalah pada tataran emosi, karena yang namanya musik itu sangat lekat dengan emosi, gitu ya. Itu sebabnya kenapa secara emosional orang itu memilih musik-musik tertentu karena emosi, gitu ya. Dan musik itu mempengaruhi emosi sehingga pada saat kita mendengarkan musik itu, seperti saya ini ya, mendengarkan musik itu pertama kali yang saya ini bukan agak ya, memang saya aneh. Jadi kalau misalkan saya dengarkan musiknya musiknya Spandau Ballet atau musiknya Rolling Stone gitu. Yang saya langsung ingat itulah saya beli kasetnya di sini hari apa tanggal sekian, itu langsung ingat saya itu. Ya ini bukan contoh yang bagus ya, karena yang paling gampang adalah begitu orang mendengarkan musik itu adalah ingat sesuatu pada saat dia mendengarkan pertama. Oh ini, meskipun ingatan kita itu tidak sama persis dengan apa yang kita ingat itu tidak sama persis dengan kejadiannya. Tapi musik itu lekat dengan emosi sehingga pada saat kita mendengarkan musik itu kita ingat tentang emosi kita yang membuat kita nyaman. Ada juga kita itu musik itu sangat kita tidak sukai karena berhubungan dengan seseorang yang kita tidak suka. Itu artinya memang musik itu sangat lekat dengan emosi. Saya rasa itu dulu yang saya ngomong untuk pertama. Jangan ini saya kalau Brang, kalau ngomongku terlalu lama kamu stop, Brang. Aku ini cenderung nggak bisa berhenti ya gitu. Nah, segini dulu Mas Asep ya. Oke, terima kasih Dr. Yo, sangat menarik. Tadi saya hanya menggarisbawahi hal yang menurut saya sangat menarik, terutama dari Pak Johan dulu. Tadi mengatakan bahwa ketika mendengarkan musik itu ada dua cara, yaitu dengan kognisi dan emosi. Lalu dari Dr. Yo yang tadi kita sudah dengarkan bahwa fungsi otak lah yang semua menyetir apa yang yang akan kita dengarkan melalui musik, kira-kira gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah diwanti-wanti. Ini ada yang pesan-pesan lewat japri. Jadi Mbak Gembrang, ini kira-kira gimana mekanisme pertanyaan? Apakah langsung bertanya langsung dari yang bersangkutan atau bagaimana? Lalu berapa pertanyaan yang memang tersedia untuk malam ini? Bebas Mas, kalau kami sih biasanya memang langsung ngomong kalau memang audiensnya ingin ngomong langsung. Tapi kalau misalkan enggak, biasanya dibacakan aja pertanyaannya. Ini kebetulan narsis semua, jadi pengen ngomong sendiri.
Monggo. Bukan narsis, Mas. Itu ruang untuk berekspresi dan bertanya, Mas. Oke, saya persilakan dari Mas Yusuf untuk menanyakan secara langsung. Mas Yusuf, dipersilakan. Baik, terima Bertanya kasih untuk siapa langsung ya? Untuk Mas Dr. Asep. Rio atau Pak Prof. Johan? Monggo. Saya Yusuf, saya orang yang lagi kepengen belajar soal neuroscience ya. Nah, mungkin saya melihat bahwa musik ataupun apapun ya yang termasuk yang tradisional itu kan sebenarnya dirasakan, dinikmati oleh tubuh secara keseluruhan. Nah, dalam konteks kita bicara saintifikasi musik, apakah secara kasar itu sebenarnya ketika kita menikmati kemudian kita memikirkan musik atau instrumen tradisional yang kita nikmati itu berpikir itu sudah menjadi bagian dari saintifikasi atau sebenarnya ada langkah lagi yang harus kita lakukan. Mungkin ke Pak Johan, Prof. Johan dan Dr. Rio. Mungkin yang dua sudut pandang yang berbeda. Terima kasih, Mas Asep. Oke, terima kasih. Mas Yusuf, mungkin bisa langsung ditanggapi, Dr. Rio atau Prof. Johan? Mungkin Dr. Yu ini karena Yusuf tadi katanya dia lagi suka-suka dengan neuroscience tuh. Pasaran Ya, ya. begini ya, yang namanya musik itu kita berpikir itu lebih banyak kita itu merasa berpikir, padahal kita itu nggak berpikir belas saja nih itu ya itu. Kita cuman merasa berpikir itu. Jadi rasionalitas kita itu tidak rasionalitas kita itu tidak terlalu kita pentingkan kok dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Nggak penting gitu. Ya itu tidak, maksudnya kalau kita berbicara mengenai porsi dalam kehidupan kita itu, porsi dalam kehidupan kita itu adalah lebih banyak hal-hal yang bersifat emosional ketimbang rasional gitu. Misalnya saya sering memberikan contoh ya, misalnya kita bersepeda itu menggunakan otak emosi alih-alih menggunakan otak rasional ya. Sepedaan itu loh. Sepedaan itu kan mana pernah kita mikir aku tak pancal kaki kanan, kaki kiwo, enggak itu ya. Tapi sepeda itu ya sama dengan nyetir mobil itu. Misalnya Mas Asep dari kantor misalnya jam 6 sore waktunya pulang. Itu adalah keputusan rasional. Tetapi setelah itu keputusannya adalah keputusan-keputusan emosional. Kenapa? Itu adalah hal yang sudah yang dilatih atau dikenali Mas Asep selama bertahun-tahun di kantor. Mas Asep itu ngambil mobil, terus ngambil kunci, terus kemudian buka pintu, mencet lift, cari mobil, buka mobil pakai remote control, nyetir kanan kiri, nggak pernah dipikir, tahu-tahu sampai rumah gitu. Itu adalah otak emosi. Jadi, tapi apakah disadari? Nah, disadari gitu ya. Tapi ya, yang nama menyadari, aware itu bukan berarti dia itu menotifikasi semuanya gitu. Bisa aware tapi tidak notice itu. Misalnya, apakah kalau gembrang itu makan dia nggak sadar? Sadar itu. Tapi dia mengunyah berapa kali apa dipikir? Enggak, dia tidak notice bahwa dia itu mengunyah misalkan 12 kali, 11 kali. Itu enggak itu. Ya sama dengan tadi musik itu dia pada saat mendengarkan musik terus kemudian memikirkan musik ini laras pelok apa laras selindro ya gitu itu. Oh ini selindro gitu ya itu. Ya itu. Ini manyuro ini gitu. Itu adalah gabungan dari emosi dan kognisi. Kenapa? Loh kita kenal apa 5 6 barang 6 songo manyuro itu kan kognisi itu. Itu pengetahuan kognitif itu. Tetapi menikmati itu dua hal yang berbeda. Menikmati musik itu orang itu nggak perlu tahu lah yang namanya cublak suweng itu laras pelok itu nggak perlu tahu gitu. Tapi kalau kemudian ini mau jiro lu mau nem jiro mau lurulji
Ya itu kan notifikasi dari musik itu sendiri. Tapi orang nyanyi Garuda Pancasila, dia tidak perlu tahu bahwa yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu enggak tahu itu. Anak kecil-kecil itu enggak tahu loh. Garuda Pancasila sampai peribang saku, dia enggak paham itu, bahasa juga enggak paham, peribang saku itu. Mereka bisa menikmati itu tanpa tahu bahwa yang namanya sebetulnya itu pribadi bangsaku gitu. Bahkan kata-katanya aja dia nggak paham, nggak apa-apa. Gitu. Tetapi memikirkan musik bukan lantas dia itu menikmati musik itu secara rasional, apalagi itu termasuk sains. Enggak. Tapi sains bisa menjelaskan kenapa orang itu pada saat mendengarkan musik itu bisa berpikir yang aneh-aneh. Tapi ya berpikir aneh-aneh itu tidak lantas terus kemudian menganalisa musik sampai ini laras pelok apa laras indro lah ya gitu. Ketukannya ini biramanya berapa gitu. Enggak sampai ke situ sih gitu. Hanya saja orang bisa menikmati musik dengan macam-macam gitu. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Prof. Johan itu, orang itu kalau mendengarkan musik sambil belajar itu nanti mikir musiknya itu. Ya kebetulan saya enggak gitu ya. Saya belajar apapun itu musik ya musik, dengerin, baca yang baca gitu ya. Saya tidak pernah terganggu gitu ya dengan suara musik gitu. Hanya saja misalkan saya lebih terganggu pada kerumunan gitu. Kerumunan orang itu mengganggu saya gitu. Misalnya saya senang musik disco, tapi saya tidak bisa menikmati diskotik gitu. Saya sangat suka musik rock gitu. Tapi kalau ada konser rock gitu, saya terganggu dengan kerumunan gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi tadi apa itu termasuk saintifikasi musik? Ya bukan gitu. Hanya kalau kita bisa menjelaskan apa itu, kenapa kok demikian. Nah, itu kita bisa menjelaskan dengan pendekatan sains. Artinya kalau misalnya kita menyebutnya saintifikasi, ada konteks kebutuhan untuk membangun sebuah pengetahuan, entah itu akademis ataupun apapun ya. Oh iya, kalau kita mau istilahnya, kenapa? Misalnya, kenapa orang itu kalau kemudian mendengarkan musik itu terus kemudian dia bisa kembali ke masa lalu misalnya. Oh iya itu. Kenapa? Karena musik itu ada memori yang sulit hilang dari otak kita. Ada dua hal, memori yang sulit kita lupakan. Yang pertama adalah tempat itu, lokasi. Sulit kita. Kalau kita pernah datang ke suatu tempat, kita datang lagi, kita ingat pasti itu. Kenapa? Ini adalah memori dasar yang kita butuhkan sebagai binatang gitu ya. Tikus itu kalau udah tempat itu dia sulit lupa. Itu sebagai mamalia itu ya, sebagai binatang menyusui itu ya. Binatang menyusui kita itu kalau tempat itu sulit lupa. Misalkan datang, aku pernah ke tempat inilah, kecuali kalau pikun ya itu lain lagi. Tapi kalau otak kita masih sehat, kita datang ke suatu tempat, kita datang lagi, kita ingat ini aku pernah ke sini gitu ya. Yang kedua adalah emosi gitu. Emosi itu adalah hal yang sulit dilupakan. Kita sulit melupakan emosi terhadap orang, misalkan aku pernah dimarahi ibuku gara-gara kayak gini, sulit lupa itu ya. Sulit lupa. Dua hal. Nah, dua hal ini yang sering kita ingat pada saat kita mendengarkan musik, tempat dan emosi. Jadi kalau misalkan tadi berpikir, nah apalagi yang mendengarkan itu mahasiswa seni musik loh, ya udah ya itu. Begitu dia itu mendengarkan musik yang diingat ya pelajarannya itu. Itu bagian itu udah biasa ya kayak gitu itu. Tapi ya nggak bakalan terus kemudian ini gagrak lawas ini ya. Gagrak lawas iya bener ini pelok 6 gitu ya. Pelok 6 gagrak lawas itu kinanti sandung. Kalau punya pengetahuan tentang itu, kalau kita punya kognisi tentang itu, tapi kalau enggak ya enggak bakalan kita mikir ke situ ya. Cublak suweng itu enggak tahu ini laras pelok kalau laras itu enggak tahu itu. Yang tahu ya cublak suweng, aku ini dulu nyanyi ini sama si dia tuh gitu ya. Kira-kira gitu ya, Mas. Oke, terima kasih Dr. Rio atas penjelasannya.
Kira-kira gitu ya, Mas Yusuf. Siap, Pak Agung, Nanti thank kalau you. misalkan kurang puas, bisa langsung japri ke Dr. Rio, karena tertarik dengan neuroscience katanya. Ada satu pertanyaan lagi yang memang dari tadi sudah menunggu. Ini mungkin dari Mbak Elga. Silakan Mbak Elga. Halo, selamat malam semuanya, Dr. Yu, Pak Johan, dan teman-teman laboratorium SPR. Terima kasih Pak Asep. Saya mau menanyakan untuk Dr. Yu dan Profesor Johan, bagaimana ya dengan kasus mengenai sinestesia atau orang yang bisa melihat visual yang berwarna dalam suara atau musik? Gitu. Monggo penjelasan yang bisa dari sisi psikologi musik dan cara kerja otak dalam neuroscience. Terima kasih. Oke, dipersilakan mungkin Pak Johan dulu atau Dr. Rio dulu, karena ini ada dua ya, visual dan neuroscience nih. Saya kira gini, itu dua-duanya sama ya, mau visual atau auditif. Jadi penjelasannya memang saya kok cenderung melihat lebih kepada neuronya ya, bukan ke artnya gitu. Karena apapun yang terimajinasi, apapun yang terbayangkan itu kan kerja otak. Jadi bisa juga suara, bisa gerak, bisa rupa, bisa macam-macam sebetulnya. Nah kalau ini memang kompetennya Dr. Yu nih, supaya saya jangan salah ngomong, ini miring lagi nanti otak ini. Oke, silakan Dr. Rio mungkin untuk melengkapi pertanyaan Iya, tadi. ya kan kalau pada dasarnya kalau misalnya kita ini akrab dengan otak kita akan nyaman kalau sesuatu itu akrab dengan kita gitu aja gitu ya. Itu pada dasarnya itu saja gitu. Bahwa pilihan-pilihan preferensi itu setiap orang tentu beda, sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan ya bahwa otak kita akrab dengan ketukan misalnya. Otak kita juga akrab dengan irama. Otak kita akrab dengan repetisi gitu ya. Dan itu yang membuat kita nyaman gitu. Tetapi apakah kenyamanan tiap orang itu sama? Ya tentu tidak sama gitu. Tetapi kalau kita bicara manusia itu kan ada dalam distribusi normal itu. Ini distribusi normal itu yang namanya 87,5% orang itu seragam itu. Ya ada yang tidak seragam itu sebelah kiri dan sebelah kanan itu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Tapi kalau kita mengatakan ya, seragamnya orang itu di sini. Nah, makanya ada musik itu ada yang disukai oleh banyak orang. Banyak orang misalnya. Misalnya sekarang hampir semua orang itu ya kalau orang-orang anak-anak muda itu menyukai musik pop misalnya itu. Menyukai musik pop. Hanya orang-orang tertentu yang tidak suka musiknya Blackpink gitu. Ya, gitu. Kenapa? Nah, mereka menggunakan pendekatan bahwa yang namanya kira-kira semua orang itu senang di sini. Makanya yang namanya musik itu, terutama K-pop itu ya. K-pop itu mereka menggunakan pendekatan neuroscience. Kira-kira semua orang suka nggak yang ini gitu. Ya, itu yang dilakukan gitu. Kira-kira ini menjawab apa enggak? Kalau enggak, coba diperjelas. Poinnya di mana? Begini Dr. Yu, maksud saya ketika ada suara atau telinga kita yang auditif ini bisa menangkap frekuensi dari suara tersebut, itu orang itu bisa melihat warna gitu loh secara visual mata begitu dokter. Mungkin bisa dijelaskan. Begini, ya. Otak telinga pendengaran manusia itu menangkap frekuensi antara 20 sampai 20.000 MHz ya. Jadi yang namanya telinga kita, pendengaran manusia itu menangkap gelombang 20 sampai 20.000 Hz ya. Di luar itu tidak bisa. Mata kita menangkap gelombang. Iya, gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. Antara apa? Antara panjang gelombang merah sampai panjang gelombang ungu. Di luar itu penglihatan kita juga nggak bisa melihat itu.
Sementara yang namanya gelombang elektromagnetik itu luas, ada sinar X, ada sinar gamma, itu juga gelombang gitu ya. Ada inframerah, ada ultraviolet, itu gelombang. Jadi mata kita itu melihat gelombang tertentu. Telinga kita juga mendengarkan gelombang tertentu. Gelombang yang 20 sampai 20.000 Hz itu tidak tertangkap oleh mata kita gitu. Tidak tertangkap, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi sama-sama gelombang, sama-sama gelombang. Tapi suara dan cahaya itu dua hal yang berbeda. Suara kita itu ada kecepatannya, kecepatan suara. Kecepatan cahaya beda lagi gitu ya. Tapi kalau kita mendengarkan suara terus kita merasa melihat sesuatu, ya itu adalah cara kerja otak yang tertentu yang berbeda gitu. Ada nggak? Ada gitu ya. Ada pada saat orang mendengar itu dia merasa melihat warna gitu. Tapi mungkin yang ditanyakan ini, ada orang yang dia itu buta, terus kemudian dipasang sensor, dia dia itu tuli gitu ya, dia itu tuli. Akhirnya dia bisa mendengar lewat probe yang melihat itu warna. Jadi dia bisa mendengarkan warna itu. Ini adalah pendekatan orang beda ya. Ini orang yang tuli supaya bisa mendengar dan yang buta supaya bisa melihat itu jadi sensor, ada orang yang buta terus kemudian dipasang sensor, kemudian sensornya itu dihubungkan dengan pendengarannya gitu. Jadi dia menikmati semuanya itu dengan pendengarannya gitu. Sekarang gitu. Atau sebaliknya, orang yang tuli terus kemudian sensornya dihubungkan dengan dengan penglihatannya, dan dia akhirnya dia melihat suara. Tetapi yang ditanyakan tadi, apakah iya kalau kita itu mendengarkan sesuatu itu kita itu melihat warna? Tidak ada hubungannya sih gitu. Karena yang namanya pusat pendengaran dan pusat penglihatan itu dua hal yang berbeda. Hanya saja itu memori kita itu tumpang tindih. Misalnya memori kita itu tumpang tindih. Kalau saya itu melihat misalnya Mbak Elga ini ya, sekarang dia pakai warna hitam putih sih ya itu ya. Hitam putih terus senyum gitu ya. Saya akan mengingat Mbak Elga itu adalah ini pada suatu saat dia itu pakai sendakep gitu ya, terus bajunya itu kelihatan hitam, pakai kacamata hitam gitu ya, suaranya kayak gini. Nah, kalau ingatan saya tentang Mbak Elga yang tadi bicara itu, penglihatan saya itu disimpan di pusat penglihatan primer di belakang. Terus kemudian dengar suara itu disimpan di auditori, di pusat pendengaran. Ya. Emosi saya itu pada saat ini disimpan di pusat emosi. Nah, pada saat saya mengingat lagi bagaimana cara Mbak Elga itu berbicara, semua itu diambil, kemudian otak saya mencoba merekonstruksi menjadi sesuatu lagi. Dan itu berbeda. Itu yang menjelaskan kalau kemudian ada orang-orang tertentu mendengarkan suara itu terus kemudian dia seperti melihat warna merah. Karena yang namanya recognize itu ya, merekonstruksi ingatan itu adalah mencoba merekonstruksi banyak fragmen menjadi satu hal itu. Tetapi yang dikatakan Mbak Elga tadi itu hanya berlaku pada orang-orang tertentu. Pada kebanyakan orang tidak demikian. Maksudnya orang-orang tertentu itu apa tuh, Dok?
Loh, lah manusia itu kan tidak hitam tidak putih, ada yang ekstrem gitu ya. Manusia itu abu-abu gitu. Ya, ada abu-abu yang dekat-dekat dengan putih, ada abu-abu yang dekat-dekat hitam, ekstrim. Tapi yang namanya distribusi normal 87,5% manusia itu tidak begitu gitu. Kalau ada itu perkecualian gitu. Dan selalu ada perkecualian itu. Ada orang yang buta nada loh, ada itu. Ada itu. Ada buta nada. Wah, orang buta nada sampean suruh nyanyi, wes ndak karu-karuan lagunya itu. Ada. Ada orang yang buta irama juga ada. Disuruh joget itu loh. Lagunya kemana, jogetnya kemana. Ada itu. Nah, tapi apakah orang ini normal? Ya, gini. Normal atau tidak normal itu dalam biologi itu enggak ada gitu. Ya. Normal atau tidak normal itu adalah dalam terminologi kedokteran kesehatan. Dalam biologi, dalam sains itu tidak ada yang disebut tidak normal itu. Misalnya, kalau ditanya, hidung itu yang normal itu yang mancung apa yang pesek? Lah semua normal gitu. Rambut itu loh, yang normal yang mana? Yang lurus, yang keriting apa yang ikal? Lu normal semua gitu. Tidak ada yang disebut tidak normal. Tidak normal itu hanya ada dalam terminologi kesehatan. Apa? Keadaan yang membuat orang gampang sakit dan gampang mati, itu disebut tidak normal. Misalnya hemoglobin, kadar darah merah itu. Yang disebut normal mana? Antara 10 sampai 18. Kurang dari itu orang gampang sakit, gampang mati. Lebih dari itu orang gampang sakit, gampang mati. Jadi yang disebut normal itu adalah dalam terminologi kedokteran. Biologi itu tidak ada yang tidak ada normal. Hanya saja kalau kita ngomong manusia itu, ini ya, kerumunan manusia itu rata-rata semua manusia itu di tengah ini, gitu ya. Nah, ini yang disebut distribusi normal 87,5%. Lebih dari itu ekstrim, kurang dari itu juga ekstrim gitu. Nah, kita sering mengatakan orang yang ekstrim itu tidak normal. Bukan, itu sekedar ekstrim saja. Ya orang gitu. Jadi orang yang tidak bisa mendengarkan musik atau buta nada itu normal enggak? Normal, cuma dia buta nada gitu ya. Enggak bisa nyanyi gitu. Orang yang tidak kenal irama itu normal enggak? Normal, tapi disuruh joget dangdutan, lagunya kemana, dia jogetnya kemana. Tapi itu semua ya orang yang ya normal, orang nggak bakal gampang sakit gara-gara buta nada atau buta irama gitu ya, gitu Mas. Oke, terima kasih Dr. Rio. Mudah-mudahan Mbak Elga bisa. Mungkin Pak Asep, saya tambahkan sedikit. Oh iya, silakan Prof. Ke Mbak Elga, saya menggarisbawahi yang disebut dokter tadi orang tertentu ya, atau kalau di psikologi kita sebut individual differences, berbeda individu gitu ya. Nah, memang yang disampaikan Egal tadi cukup banyak contohnya itu di psikologi transpersonal sebetulnya. Jadi itu ada dimensi-dimensi yang memang tingkah laku yang berhubungan dengan pengalaman juga sebetulnya, pengalaman transpersonal itu. Jadi memang kalau di luar kurva U itu yang tadi ada sekian sedikit persen, nah mungkin itu yang kelompok ini, yang pengalaman Elga tadi gitu ya, transpersonal gitu. Jadi bukan berarti bahwa suara tertentu warnanya tertentu. Jadi misalnya suara bising knalpot itu warnanya biru, bukan itu. Jadi kan itu imajinasinya bisa berbeda-beda setiap orang itu. Mungkin penjelasannya bisa dari transpersonal psikologi atau misalnya mungkin ya metafisika ya, yang kadang-kadang itu penjelasannya membutuhkan bantuan gambar, bantuan warna gitu. Tapi itu kan bantuan penjelasannya. Saya kira itu aja Pak Asep tambahan saya. Iya, terima kasih Prof. Ya, Mbak Elga mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaannya ya. Ini ada satu pertanyaan yang ada di teks, sebetulnya kebetulan yang bertanya ini sedang tidak ada sinyal bagus. Jadi ini untuk Dr. Rio. Pertanyaannya adalah mengapa kalau mendengar musik atau bunyi dapat membuka memori terdahulu. Lalu hal apa dari getaran bunyi itu yang dapat membuka memori kita? Karena tadi Dr. Rio mengatakan saat dengar Rolling Stone teringat lokasi
beli kaset di mana, tempat mana, kapan, dan hal lain sebagainya secara detail. Itu kira-kira Dr. Yo pertanyaannya. Oke, jadi pada saat kita mendengarkan musik itu, tentu kita akan kembali mengenal, misalnya itu begadang jangan begadang, oh ramai ini gitu ya itu. Iyalah ya gitu ya. Nah, musik itu selalu mengingatkan kita, selalu recall memori kita. Kenapa? Loh ya, nyanyi itu sendiri kan merecall memori. Kalau kita nggak recalling memori, mana bisa nyanyi gitu ya. Apalagi kita sudah kenal, misalnya ada kita apa namanya, misalnya ada lagunya Rolling Stone itu. Rolling Stone itu kan kita begitu kita dengar lagu, kita akan mengikuti. Kenapa? Lah, kita punya memori tentang lagu itu gitu ya. Pada saat kita menyanyi, kita mencoba merekonstruksi memori kita gitu. Nah, berhubungan tadi memori itu ada dua hal yang sangat sulit dilupakan. Yang pertama tentang tempat, yang kedua tentang emosional kita. Itu sebabnya pada saat kita mendengarkan musik, yang kita ikuti ya tempat lah, terus kemudian hal-hal yang sulit kita lupakan, emosi kita gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat kita menyanyi, secara praktis kita recalling memori gitu. Kenapa? Lah ya iyalah ya, kita mengulang apa yang pernah kita dapat itu. Itu jadi kita yang namanya kita menyanyi itu kita recalling memori. Nah, pada saat kita recalling memori itu ada dua hal yang sulit kita lupakan. Lokasi, tempat, dan emosi itu. Yang lain-lain ya ada. Misalnya, saya tadi ya, otak saya kan memang aneh ya. Misalkan saya itu bukan hanya itu tanggal berapa, harinya Jumat Pon. Saya ingat itu. Waktu itu saya di Chinatown di Sydney, deprok seharian gara-gara dengerin kaset. Itu saya ingat pada saat saya dengarkan setiap lagu. Saya beli kaset di mana, dengerinnya pakai Walkman yang mana. Saya ingat itu. Tapi tidak semua orang begitu. Hanya saja yang paling mudah diingat adalah tempat, lokasi, dan emosi. Itu sebabnya pada saat kita menyanyi, mendengarkan lagu, terus kita mengikutinya, kita akan recalling memori dan lokasi tadi. Saya sedikit menambahkan, Dok, itu Ya. termasuk untuk yang instrumen ya, tidak hanya untuk vokal. Iya, sama. Instrumen, kalau pertama kali kenal misalnya instrumen atau lagunya apa gitu ya, itu kan kita kenal itu. Pada saat kita ini lagunya apa namanya, instrumennya Rush itu, YYZ itu gitu ya. Kan kita jadi tetap, bahkan intronya musik itu kan juga kita hafal itu. Sebelum kita lagu itu dinyanyikan kita tahu kok itu. Ya, ini lagunya Begadang 2 ini itu ya. Sebelum yang namanya Rhoma Irama nyanyi itu. Karena intro musik itu juga masuk di memori kita gitu. Bukan hanya liriknya, tapi intro musik atau musiknya itu sendiri masuk dalam memori kita. Ya, oke. Terima kasih. Gimana Mbak Gembrang, masih ada waktu untuk sesi bertanya atau sudah? Mungkin 10 menit lagi kali ya, Mas? Oke. Soalnya masih ada pertanyaan yang menurut saya bagus, Mas, soal bunyi hujan. Ada di pertanyaan yang pertama. Bunyi hujan yang dari Bu ini ya, dari Dr. Hajah itu, bukan? Kenapa sebagian orang merasa nyaman dengan suara air hujan atau tonggeret, padahal iramanya tidak beraturan? Apa yang terjadi di otaknya? Itu. Oh ya. Ya. Kalau itu jawabannya tadi saya sudah bilang ya itu. Pak, hujan itu kelihatan nggak beraturan, tapi ada repetisi di situ gitu. Ada repetisi. Tonggeret itu kan garengpung itu kan. Krek, 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 krek. Ada repetisi di situ. Jadi akhirnya beraturan sama dengan plak tung tung bleng plak tung, itu nggak beraturan, tapi begitu itu diulang tak tung tung bleng
tak dung dung pleng, apalagi terus disauti ada irama apa bunyi lain, itu jadi nyaman di otak kita. Ada repetisi di situ. Jadi apapun yang acak sekalipun, begitu ada repetisi jadi berirama gitu. Coba itu irama jazz itu kurang acak apa itu. Tetapi kan biramanya diulang, ya tetap jadi sebuah ada polanya itu. Karena otak kita itu nyaman dengan pola. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan dari Mas Christian ini untuk Dr. Rio. Selamat malam, saya mau bertanya pendapat Dr. Rio mengenai white noise. Apakah itu soal kesepakatan konsep? Yang kedua, bagaimana pendapat Dr. Rio mengenai frekuensi tertentu kaitannya dengan respon neuron? Misalkan frekuensi sekian dipercaya bisa menenteramkan pikiran. Lalu hal itu terjadi karena menyepakati konsep tersebut atau karena memang ada hubungannya dengan frekuensi tertentu, merangsang otak dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Dokter Rio pertanyaannya. Ya, pendengaran kita itu kita tangkap dengan telinga. Ya, itu. Jadi yang bisa kita tangkap dengan telinga, ya antara 20 sampai 20.000. Di luar itu tidak. Itu. Nah, mata kita panjang gelombang warna merah sampai panjang gelombang ungu. Lebih itu tidak. Mata kita tidak bisa menangkap yang panjang gelombangnya lebih panjang daripada warna merah atau yang pendeknya lebih pendek daripada frekuensi warna ungu itu. Tidak bisa itu. Nah, yang namanya indera kita itu mata, telinga itu yang direspon sama otak. Di luar itu enggak. Bahkan otak kita itu tidak bisa merasakan ada sinar X. Enggak bisa merasakan itu. Tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan. Tidak bisa merespon. Otak kita tidak akan merespon sinar X. Tidak akan. Otak kita tidak merespon sinar gamma. Tidak merespon itu. Tidak merespon. Yang kita respon panjang gelombang cahaya itu direspon oleh otak kita gitu ya. Telinga itu direspon dari frekuensi-frekuensi tertentu membuat kita nyaman itu. Ya kalau pertanyaan ini sudah dijawab sih sebetulnya. Orang-orang tertentu nyaman dengan frekuensi suara tertentu. Iya itu. Iya itu. Itu sudah terjawab itu. Itu adalah preferensi itu. Misalnya frekuensi-frekuensi tertentu membuat itu misalkan ada orang yang suka dengan frekuensi tinggi gitu ya. Musik gedubrak gitu ya. Ada gitu ya. Bahkan suaranya itu harus dilengkingin sampai sakit di telinga. Itu ada orang yang nyaman gitu. Kenapa? Ya sukanya memang begitu sih gitu ya. Itu membuat dia tenang gitu. Sementara yang lain dengar begituan itu Bok patenono, kuping loro gitu ya. Itu adalah preferensi. Jadi kalau misalnya white noise itu ya noise yang seperti apa gitu. Yang namanya noise. Tapi kalau kita secara umum ada yang namanya ambang kebisingan itu yang orang itu tidak suka. Berapa misalnya? 120 desibel. Udah, nggak suka orang itu ya itu. Bising itu ambang bising. Orang di luar itu udah telinga kita sakit itu. Yang nyaman berapa? Yang orang itu pada umumnya itu tidak terganggu. 60 desibel gitu ya itu. 100 desibel udah mulai bising tuh gitu ya, ambang kebisingan itu. Pada umumnya orang tidak suka dengan suara 120 desibel gitu ya. Tapi kan ada orang yang suka, ya nggak apa-apa sih gitu. Boleh-boleh aja gitu. Tetapi kalau misalnya kita suka dengan suara 100 desibel, kumpul dengan orang yang nggak suka, lah ya kita ganggu namanya gitu ya. Ganggu gitu. Itu kita ganggu namanya gitu. Jadi tidak ada gelombang-gelombang tertentu yang kemudian berlaku untuk semua orang, kecuali gitu ya. Kecuali itu ya. Orang tidak terganggu dengan intensitas yang 60 desibel, tidak terganggu gitu, tidak terganggu. Tapi ada orang yang terganggu dengan ambang kebisingan 90 desibel, 100 desibel gitu. Nah,
Ada loh orang yang nyaman dengan 100 desibel, ya nggak apa-apa. Tapi orang-orang pada umumnya enggak gitu ya. Jadi tadi jawabannya adalah frekuensi-frekuensi tertentu gitu ya, merangsang otak melepaskan hormon itu nggak ada gitu, nggak ada gitu. Tetapi kalau ditanya apakah musik itu bisa melepaskan hormon di otak? Loh ya iya, orang kita yang namanya otak kita menikmati itu adalah reaksi kimia semua kok ya. Interaksi antara banyak hormon dan banyak yang namanya neurotransmitter. Jadi perasaan nyamanmu itu adalah kerja dari hormon dan neurotransmitter juga gitu. Jadi kalau ditanya frekuensi itu bisa merangsang otak melepaskan hormon. Lah ya semua frekuensi sih sebetulnya gitu ya. Frekuensi rendah, frekuensi tinggi yang membuat kita nyaman, rasa nyaman kita itu ditimbulkan karena konstelasi di otak kita itu antara yang namanya berbagai macam hormon dan neurotransmitter itu menghasilkan rasa nyaman. Jadi ya jangankan mendengarkan musik, sampean tidur itu loh, hormonnya itu produksi gitu. Dan setiap saat dalam otak kita itu hormon dan neurotransmitter itu ada yang naik, ada yang turun, macam-macam, dan itu membuat kita bahkan marah pun, kita marah itu adalah meningkatnya neurotransmitter tertentu dan turunnya neurotransmitter yang lain. Jadi apakah frekuensi itu tertentu itu bisa merangsang? Ya tidak hanya frekuensi, semuanya gitu ya. Bau pun juga begitu ya. Bau itu membuat kita tidak nyaman karena hormon dan neurotransmitter di otak kita itu saling naik dan turun, membuat kita merasakan dan membuat kita beremosi ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rio. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Mas Ulil Albab untuk Dr. Rio. Mau bertanya mengenai musik bergenre psikodelik dari perspektif ilmu kedokteran. Apakah musik bergenre tersebut seperti apa psikodelik itu memang benar-benar mampu untuk menjadi pemenang orang gangguan jiwa? Karena dahulu musik tersebut biasanya digunakan sama orang-orang pecandu untuk menciptakan ketenangan dan menciptakan halusinasi visual. Terima kasih. Kalau sekali lagi kalau musik itu sebagai terapi ya enggak lah ya gitu. Tapi kalau sebagai ajuvan itu ya membantu orang selama ya sama sih sebetulnya, misalnya itu minum teh terapi opo lu? Kamu penyakitnya penyakit apa gitu ya. Ini khasiat teh itu ada enggak? Saya ditanya pertanyaan, khasiat minum teh. Oh jelas khasiatnya minum teh itu bisa membuat orang haus jadi enggak haus. Itu khasiat itu ya itu. Tapi kalau teh itu bisa enggak saya menyembuhkan tipes? Ya enggak lah ya gitu ya. Sama dengan ini tadi apa namanya musik itu. Musik sebagai terapi. Sik talah. Terapi itu loh, penyakit apa sing mbok terapi gitu ya. Terapi itu kan ya sakit, dikasih terapi penyakitnya sembuh gitu ya. Sama dengan healing loh. Sing sakit itu loh. Yang namanya healing itu kan proses penyembuhan. Lah kamu itu sakit apa kok healing itu loh gitu ya. Oh kan healing tuh hilang. Oh gampang men lu ngomong healing itu loh. Healing proses itu adalah proses penyembuhan dari sakit menjadi sembuh. Lah kamu itu sakit apa kok healing itu loh ya itu. Sama dengan tadi itu. Mengobati sakit jiwa itu. Jiwa apa sakitnya? Penyakit jiwa itu banyak itu loh. Penyakit jiwa yang model apa yang kamu sembuhkan sama musik itu gitu ya. Psikosa, neurosa. Psikosa itu juga banyak, ada yang namanya apa namanya? Skizofrenia lah ada. Iyalah apa? Musik itu bisa menyembuhkan penyakit jiwa. Iya, penyakit jiwa yang mana gitu ya. Bipolar itu juga banyak itu. Depresi yang mana gitu. Itu sama dengan itu loh, ada orang apa namanya ditemukan obat kanker loh.
Penyakit kanker itu ada ribuan jenis. Yang mana yang mau mengobati itu gitu ya. Orang ini kalau sudah ngomong soal kesehatan itu kayak ya oh gitu, ngerti-ngerti yo gitu loh ya itu. Enak gitu. Jadi ngomong itu ya itu terapi apa yang penyakit apa yang kamu terapi itu. Jadi ya sebenarnya psikedelik gitu ya, psikedelik gitu ya. Misalnya orang kecanduan narkoba gitu. Kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba itu terus kemudian ada teknik-teknik tertentu, pengobatan tertentu untuk mengurangi kecanduan gitu ya. Tapi kok dia diberi musik gitu. Lah, ya kebetulan aja dia suka dengan musik itu sehingga dia lebih tenang gitu. Masalah sukanya aja, bukan musiknya itu yang menyembuhkan ketergantungan, enggak gitu ya. Ya sama itu. Kalau ya namanya musik itu mengobati, dari dulu udah nggak ada orang sakit gitu ya. Ya, nggak ada orang sakit itu. Sama aja lah. Tusuk jarum misalnya. Loh, kalau tusuk jarum itu betul-betul bisa menyembuhkan yang namanya sakit diabetes. Orang Cina sana nggak ada orang sakit diabetes, itu sembuh semua itu. Nggak perlu obat yang kemudian kita menemukan obat anti diabetes lah, nggak perlu nemu insulin gitu. Ini yang sebutnya kita gampang-gampang ngomong terapi itu loh ya itu. Ini lah. Kalau kita menterapi musik sebagai alat terapi, penyakit apa sih mbok terapi itu, gitu dulu gitu. Terus ukurannya apa? Misalnya, wes gini aja gampangnya itu. Orang sakit encok, kamu sakit tipes apa? Sakit tipes lah. Kamu suruh musik apa yang bisa mengurangi tipes? Yang enggak ada. Tipes itu obatnya antibiotik itu karena yang sakit tipes itu karena kuman Salmonella typhosa, obatnya chloramphenicol. Kamu dengerin yang namanya Roma Irama 2 hari 2 malam, itu tipesmu nggak bakalan sembuh kalau nggak bikin obat gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Rio atas penjelasannya. Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan terakhir ya untuk diskusi malam ini. Saya tidak berani menyimpulkan, tetapi setelah tadi disampaikan oleh Prof. Johan dan Dr. Rio mengenai musik, bahwa musik itu belum menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan atau sains, tetapi musik masih bisa ditafsir melalui perspektif sains, kira-kira gitulah. Nah, untuk statement terakhir dipersilakan Prof. Johan untuk statement terakhir untuk diskusi malam ini. Baik, terima kasih Pak Sep. Saya kira tadi di awal saya sudah mulai dengan pernyataan bahwa sampai hari ini memang sangat sulit kita mengkaitkan kata musik dengan terapi. Tadi baru disampaikan oleh Dr. Yu juga persoalan ukuran macam-macam. Ya. Tapi ini terjadi karena menurut saya bias terminologi sebetulnya. Ya, bias. Termasuk misalnya kita menggunakan malam ini saintifikasi, ya, kan, gitu. Sama dengan terapi. Kalau Dr. Yu tadi mengatakan adjuvan, kalau bahasa saya itu suplemen. Jadi suplemen apa sih untuk orang sakit gitu? Seperti minum teh itu juga suplemen, bukan untuk mengobati penyakitnya. Nah, kalau musik karena memang ini dalam tanda petik bahwa yang bersangkutan memang dia juga suka musik tertentu atau apa, itu suplemen ke emosinya. Karena kami juga sempat melakukan penelitian untuk pasien stroke. Jadi bukan mengobati stroke-nya, tapi mengurangi tingkat depresinya. Supaya dia bisa lebih tenang, mau mendengarkan nasihat dokter, mau minum obat gitu. Walaupun memang yang sering promosi musik terapi itu saya dari Amerika ya, daripada Eropa itu lebih banyak Amerika gitu. Bahkan mereka berani mengatakan music is medicine gitu ya. Ya, tapi kita tahu lah negara Amerika kan itu negara budaya pop soalnya. Jadi apapun bisa dikomodifikasi gitu. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa apakah musik atau seni itu bermanfaat atau tidak untuk manusia? Menurut saya itu bermanfaat. Itu pasti bermanfaat. Tadi kita udah berkali-kali mendengar kata-kata emosi gitu ya. Karena di dalam psikologi juga beberapa dekade terakhir terkenal sekali istilah kecerdasan emosi misalnya gitu ya. Artinya emosi tetap perlu dijaga walaupun sebetulnya emosi juga produk dari kognisi yang terkait dengan pengalaman. Karena makhluk hidup atau makhluk sosial ini kan banyak sekali pengalamannya.
Dan banyak juga kegagalan-kegagalan orang itu bukan karena dia orang pintar atau orang bodoh, tapi ya menata emosi, memanage emosi, mengelola emosi itu yang menjadi persoalan. Itu yang banyak sekali yang sering terjadi ya. Nah, mungkin menurut saya sampai hari ini seni mungkin bisa memiliki peran di sana. Terlepas kita mau menggunakannya istilah saintifik atau tidak, itu saya kira itu sangat tergantung dari konteksnya ya. Tapi kalau kita mau memahami itu menggunakan cara-cara saintifik, itu pasti bisa karena udah banyak buktinya. Tapi apakah dia sains atau tidak? Menurut saya ini perdebatan ya politik sains sebetulnya antara positivis dengan sosial dan humaniora. Jadi mungkin tidak pada tempatnya kalau kita menentukan musik sains atau bukan. Tapi yang pasti dia knowledge. Dia punya pengetahuan yang bisa digali macam-macam dan bisa didekati dengan berbagai macam cara. Saya kira itu Pak Asep dari saya. Ya, terima kasih Prof. Johan. Silakan Dr. Yo untuk statement terakhir. Saya sepakat dengan Prof. Johan bahwa yang namanya knowledge itu pengetahuan itu tidak harus ilmiah, gitu ya. Pengetahuan yang disebut sains itu adalah pengetahuan ilmiah itu. Ada apa ada pengetahuan yang tidak ilmiah? Lu ya banyak. Apakah bermanfaat? Lu banyak pengetahuan yang tidak ilmiah dan bermanfaat itu banyak gitu ya. Banyak banget. Keyakinan itu enggak ilmiah tapi bermanfaat itu. Iya itu. Keyakinan itu enggak ilmiah tapi bermanfaat. Jadi kalau misalnya keyakinan sains banyak, ya enggak sih. Ya tidak semua harus sains yang bermanfaat, enggak gitu. Nah, sekarang itu kalau kita mengatakan bahwa musik itu apakah sains? Ya bukan, tapi musik bermanfaat. Iya gitu ya. Tapi musik bisa dipelajari. Jadi ada enggak ilmu seni musik? Ada, tapi sains bukan, sama tadi loh ya. Jadi knowledge, pengetahuan itu tidak harus ilmiah gitu. Nah, yang namanya sains itu pengetahuan ilmiah itu. Jadi yang nggak ilmiah ya jangan nggak usah diilmiah-ilmiahkan gitu ya. Nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak usah terobsesi mengilmiahkan hal yang nggak ilmiah. Ruwet uripmu gitu ya. Memang nggak bisa kok gitu ya. Senengannya kok ruwet. Yang nggak ilmiah ya nggak usah diilmiah-ilmiahkan gitu. Nah, bahwa musik itu bermanfaat untuk kita. Oh ya jelas itu ya. Bermanfaat itu kita nyanyi terus kemudian seni musik itu menghasilkan ribuan dolar, jutaan miliaran dolar per bulan. Nah itu manfaat itu. Tapi apakah manfaat itu harus berhubungan dengan terapi? Loh ya enggak itu. Enggak usah makso-makso gitu ya. Bermanfaat itu. Sandal itu bermanfaat. Iya. Apakah sandal itu bisa menyembuhkan sakit? Ya enggak Pak Le gitu ya. Beda gitu. Jadi hal-hal yang bermanfaat itu bukan harus terus kemudian bisa menyembuhkan sakit itu ya enggak gitu. Baju itu sehat enggak? Iya sehat. Tapi apa dengan baju itu kita itu sakit kita sembuh? Ya enggak, beda. Itu sama aja loh ya, misalnya gini. ASI itu, air susu ibu. Menyehatkan enggak? Sehat bagi bayi. Tapi ya saya kasih tahu, susu ibu itu bukan obat gitu ya. Jadi air susu ibu tidak akan menyembuhkan sakit tipes. Loh gitu loh ya. Mikir yang sederhana loh, jangan bulet-bulet gitu ya. Jadi musik bermanfaat, iya. Jelas itu. Ada yang namanya industri musik, manfaat iya, tapi terapi enggak gitu loh. Sama dengan tadi, manfaat sandal ya pakai alas kaki, bukan untuk mengobati penyakit gitu. Ya jadi sama itu. Jadi musik bermanfaat iya. Musik itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia iya. Tapi apakah musik itu bermanfaat untuk sebagai terapi? Enggak lah ya. Tapi menjadi ajuvan untuk penunjang untuk hidup kita lebih nyaman, definitely yes. Oke, terima kasih Dr. Rio dan Prof. Johan atas statement terakhirnya. Mudah-mudahan diskusi ini sangat menarik sesungguhnya ya. Bahkan kayaknya kekurangan waktu, tapi karena masalah waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan ini bukan kali pertama, bahkan mungkin saya berharap ada beberapa terus kelanjutannya supaya kita lebih paham mengenai antara musik sains dan musik neuroscience dan lain sebagainya kira gitu. Nah untuk itu sekali lagi terima kasih Prof. Johan dan Dr. Yo yang telah hadir malam ini. Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Gembrang melalui sekolah SPR-nya. Jadi diskusi ini kerjasama atas SPR dan Dewan Kesenian Jakarta. Untuk itu,
Terima kasih sekali lagi dan selamat malam, salam sehat semua. Sampai berjumpa. Sehat-sehat Dr. Rio di Jepang. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Terima Mas kasih, Asep. Prof. Tunggu semua. Pak Gembrang, terima kasih ya. Terima kasih. Matur, thank you, Prof. Ya, Johan. sama-sama, mari. Ya, mari. Mari. Dr. Rio.